guys, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Febrian dari Fakultas Hukum dengan NIM 811419364. Di sini saya akan membawakan uh, sedikit informasi tentang dampak baik dan dampak buruk di era globalisasi, khususnya di aspek media sosial. Ya, ini tugas ini saya bawakan dan informasi ini saya berikan dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Jadi di sini saya akan berbicara tentang dampak baik di bidang informasi. Tentunya ada banyak dampak baik yang bisa kita ambil dalam bidang informasi kali ini. Yang pertama, kita semakin terbuka wawasannya. Jadi yang membedakan masyarakat zaman sekarang dan masyarakat zaman dulu ialah ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Dalam masa ini masyarakat dituntut untuk semakin mengetahui banyak hal agar wawasan masyarakat semakin terbuka. Karena apa? Karena dalam rangka menghadapi era globalisasi 4.0. Jadi masyarakat sekarang ini dituntut untuk semakin terbuka dalam pengambilan informasi. Dan yang terpenting, jangan mengambil informasi dari media sosial maupun media cetak, media elektronik, maksud saya, mohon maaf, jangan diambil setengah-setengah. Karena apa? Karena itu yang bisa mengakibatkan hoax. Oke. Jadi hoax itu pengertiannya adalah sebuah berita palsu yang disampaikan oleh suatu lembaga atau institusi tanpa ada faktanya. Nah, jika kalian yang menyebar hoax ini semakin banyak, semakin marak, kalian juga bisa dijerat dengan undang-undang ITE karena sudah termasuk meresahkan gitu. Jadi semua itu ada tindakan-tindakan hukumnya. Makanya sebelum kalian ini menyebar informasi yang belum terbukti validasinya, makanya jangan disebar dulu. Itu atau juga kalian misal nih baru dapat informasi, wah, Rossi meninggal. Ternyata kan bukan Rossi Valentino Rossi atlet yang lain. Karena yang namanya Rossi nggak cuma Valentino Rossi pembalap MotoGP. Itu kita harus mengkaji ulang lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, itu yang pertama, itu tadi dampak baiknya, masyarakat semakin luas. Terus yang kedua, masyarakat di era sekarang ini lebih menjadi open minded. Nah, ini yang jadi polemik zaman sekarang. Open minded bukan berarti kalian menghalalkan semuanya yang tidak benar, ya, perbuatan yang tidak benar. Open minded di sini berarti kalian punya argumen yang kuat untuk mempertahankan argumen kalian yang berbeda dengan argumen orang-orang di zaman dulu, oke? Karena kan zaman ini semakin berkembang, jadi nggak bisa selamanya argumen yang di masa lampau terus dibawa ke masa sekarang sama terus kredibilitasnya. Contohnya nih ya, anak perempuan nggak boleh keluar lebih dari jam 6 malam. Itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang nggak boleh keluar lebih dari jam 6 malam. Terus gimana dong ngerjain tugasnya? Kan nggak bisa. Nah, itu yang dinamakan open minded zaman sekarang itu seperti itu.
Karena apa? Karena zaman sekarang kan perkembangan teknologi semakin canggih. Jadi kalian juga dituntut untuk aktif nih. Juga sebagai kami ini sebagai mahasiswa juga dituntut saling saling mengingatkan antar teman ini. Kayak misalnya ada tugas nih ya. Tugasnya udah belum nih? Misalnya tugas makalah hukum perdata. Nah, gitu. Jadi kan misalnya offline nih ya, kalau nggak ada situasi pandemi seperti ini, kami itu biasanya mahasiswa ngerjain tugas malam-malam gitu. Kayak misalnya ini di mana, di warung ini, di Gboy, nah, gitu seperti itu. Yang ketiga, lebih kalian melek teknologi itu fungsinya agar apa? Agar kalian lebih nggak mudah dibohongi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, contohnya seperti oknum-oknum penipuan, m-banking gitu kan. Nah, itu fungsinya melek teknologi itu seperti itu, dampak baiknya. Agar kalian tidak bisa ditipu oleh akun-akun investasi bodong, seperti itu. Dan juga ada tentunya juga nggak lepas dari dampak positif juga, ada dampak negatifnya juga. 3 contohnya akan saya sebutkan. Yang pertama, ini pornografi. Nah, ini yang perlu diawasi nih ya, untuk adik-adik di bawah usia 18 tahun, 17 tahun itu marak nih yang namanya pornografi, kayak di iklan-iklan, di thumbnail YouTube. Nah, itu sebenarnya seperti YouTube itu kan sebenarnya harus diakses di atas 17 tahun, usia di atas 16 atau 17 tahun ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, itu makanya anak-anak kecil seperti anak SD atau anak SMP yang masih 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun gitulah, itu makanya nggak boleh mengakses. Sebenarnya nggak boleh mengakses sebenarnya loh ya. Mohon maaf kalau saya salah, dikoreksi. Karena apa? Karena dikhawatirkan banyak thumbnail pornografi yang lalu mereka klik videonya. Nah, bahaya. Terus bisa terjadi human trafficking. Ini dampak negatifnya. Human trafficking ialah perdagangan manusia, kayak mungkin di situs ada namanya situs deep web. Nah, situs deep web itu ya memang saya tahu memang nggak bisa diakses oleh banyak orang sih. Cuman kan deep web itu tetap aja ini ya, ada bakal kalau kalian ngeklik di web-web tertentu kan ada kayak clickbait gitu kan, ya nggak sih? Kayak jadi ini klik nanti bisa aja bisa nyambung ke deep web gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Di deep web itu kontennya itu berbeda dengan yang di surface web. Jadi ada di dunia internet itu ada yang namanya surface web, ada yang namanya deep web. Surface web itu seperti yang bisa kita akses sekarang ini, seperti YouTube, Instagram, atau Facebook, atau Twitter. Itu namanya surface web. Itu kalau saya nggak salah ya. Nah, yang di deep web itu, di deep web di bawah ini itu ada isinya ya konten pornografi yang susah kita aksesnya. Terus ada tuh isinya tuh akun tapi jual beli manusia gitu. Terus ada juga jual beli organ, serem kan. Terus ada juga yang namanya jual beli narkoba. Nah, itu biasanya itu isinya di web semua. Makanya dikhawatirkan anak-anak yang belum mencapai usia yang ditentukan nggak boleh mengakses gitu. Cuman kan ya balik lagi ke bagaimana kita dalam menyikapinya dengan bijak. Kalau dilarang pun ya nggak bisa dong, kan ada tugas-tugas mereka, yang tugas-tugas anak SD yang suruh mencari jawaban yang orang tuanya mungkin nggak tahu jawabannya, dicari di internet. Nah, itu tapi dengan catatan ini ya, dengan catatan didampingi oleh orang tuanya. Kalau yang anak SD sih, kalau yang anak SMP ya yang penting bijak-bijak aja ya dalam menggunakannya gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah nah ini yang paling bahaya, ini adalah bullying di media sosial.
Kayak misalnya kalian nih badannya gendutan gitu, terus ngepost foto di Instagram, apa dikomen kan sama teman-teman kalian gini, dikomen, ih kok gendutan, ih jerawatan. Nah itu sebenarnya itu paling bahaya sih. Karena apa? Karena kenapa saya bisa mengatakan itu paling berbahaya? Karena apa? Karena itu kenanya langsung ke mental healthnya mereka sendiri. Nah itu kalau mereka mentalnya nggak kuat, bisa aja mereka bunuh diri loh. Nah itu yang paling berbahaya itu seperti itu. Jadi kalau ada yang upload gitu ya usahakan komennya yang positif aja, jangan, kok bisa jangan bully lah, kan kasihan juga kan kalau mereka mentalnya nggak kuat terus bunuh diri. Nah itu, jadi ini sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.